Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Wonoayu, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam situasi yang masih melaksanakan musyawarah ranting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Wonoayu. Beberapa waktu yang lalu kita bersama sudah mengikuti proses dan pendampingan kepanitiaan untuk pelaksanaan musyawarah ranting Nahdlatul Ulama. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan terkait administrasi dan teknis pelaksanaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke materi. Nah, ini adalah link Google Drive yang kemarin kami kirimkan untuk pendampingan musran. Nah, di lembar paling belakang ini ada link yang bisa kita buka yang memuat di dalamnya segala persiapan musyawarah ranting, baik administrasi maupun contoh surat dan lain sebagainya. Moga sareng-sareng kita mulai sarana wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini linknya dibuka, diklik, kemudian kita masuk ke Google Chrome. Nah, di dalam link tersebut sudah termuat beberapa materi. Nah, ini karena ranting ini sudah melaksanakan musran, ada administrasi setelah melaksanakan musran, yaitu yang nomor 6, administrasi pasca musran. Kalau yang 1 sampai 5 ini adalah administrasi sebelum dan ketika pelaksanaan musran. Nah, yang nomor 6 ini adalah administrasi pasca musran. Di administrasi pasca musran ini memuat beberapa hal, yang mana ini untuk pengajuan SK ranting. Nah, ada beberapa hal, mari kita buka. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Kita klik dulu yang ini, checklist kelengkapan administrasi. Nah, ini adalah berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan musran NU. Nah, ada pramusran, ada berita acara pelaksanaan musran dan lampiran-lampiran, kemudian pasca musran. Nah, yang biru-biru ini adalah berkas yang harus disiapkan oleh pengurus ranting. Namun yang A dan B ini sudah selesai. Tinggal sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu administrasi apa saja yang harus dilengkapi pengurus ranting pada pasca musran atau pengajuan SK pengurus ranting NU. Perlu diketahui bahwasanya ketika musran selesai, setelah terpilihnya Rois dan Ketua Tanfidiyah ranting tersebut, maka pimpinan sidang membentuk yang namanya tim formatur. Nah, tim formatur ini yang berjumlah 5 atau 7 orang disepakati di forum pleno itu akan menyusun kelengkapan pengurus. Nah, nanti ada di sini berita acara formatur. Ini berisi tentang susunan kepengurusan lengkap dari jajaran Surya dan jajaran Tanfidiyah. Nah, itu sebagai lampiran 2 surat di atasnya. Nah, administrasi pasca musran ini ada 4. Yang pertama, surat rekomendasi SK dari MWCNU. Ini dibuat oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Jadi ranting tidak usah membuat ini. Yang berwarna biru ini yang harus dikeluarkan atau diterbitkan oleh pengurus ranting. Yang pertama adalah surat permohonan SK PRNU ke PCNU. Kemudian permohonan rekomendasi SK PRNU ke MWCNU. Jadi ada 2, surat ke PCNU, yang kedua surat ke MWCNU. Apa saja itu? Mari kita kembali lagi. Di sini kita buka yang pertama, permohonan rekomendasi. Surat permohonan rekomendasi pengesahan.
Kepada siapa? Kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu. Ini silakan diganti, kop surat nanti dikondisikan, nomor surat, kode ranting nanti disesuaikan. Insya Allah untuk kode-kode sudah ada di Google Drive ya. Tanggal ini disesuaikan, nama ranting ini juga diisi. Nah, nama lengkap dan gelar untuk rois dan ketua terpilih ini dimasukkan ke sini. Jadi yang tanda tangan untuk sementara ini adalah 2 ini. Nah, ini surat rekomendasi pengesahan. Kemudian yang kedua adalah permohonan pengesahan ke PCNU Sidoarjo. Seperti apa isinya? Nah, di sini akan muncul juga. Ada kop surat. Kop surat ini nanti adalah kop surat ranting. Sama nomor surat dan kode ranting nanti menyesuaikan sesuai dengan aturan. Hal permohonan pengesahan ini draft sudah ada, tinggal mengisi mawon, mengganti nama ranting. Nah, ditujukan kepada siapa? Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Ini nama ranting menyesuaikan dan lain sebagainya sampai bawah. Nah, yang ke PCNU Sidoarjo ini ada lampirannya. Lampirannya adalah hasil kepengurusan, susunan kepengurusan yang lengkap yang disusun oleh tim formatur. Itu ditulis ulang di sini pakai komputer mawon. Nah, isinya ini sama, cuma bedanya di sini tidak ada tanda tangan tim formatur. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Ini adalah lampirannya. Lampirannya yang real ini, yang ada tanda tangannya adalah berita acara penyusunan kelengkapan pengurus ranting Nahdlatul Ulama, masa khidmat dan seterusnya. Ini disesuaikan bertempat di mana, alamat di mana. Nah, di tim formatur ini kan ada 7, tergantung. Ketika kemarin mungkin di sidang pleno itu ditetapkan 5 ya 5, kalau 7 ya 7. Itu kan dipimpin oleh pimpinan sidang pleno 3 dan disetujui oleh seluruh musyawirin yang hadir untuk memilih tim formatur. Nah, ketika tim formatur ini bekerjanya tim formatur ini kan setelah pelaksanaan musran. Jadi setelah pelaksanaan musran perlu diperhatikan ini, kepada rois terpilih dan ketua terpilih harap menghubungi pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, mengundang beliau untuk ikut dalam pendampingan penyusunan kepengurusan. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, butuh arahan, maka ada di situ pengurus yang ditunjuk oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu untuk ikut mendampingi panjenengan dalam penyusunan pengurus. Nah, di sini ada jajaran harian Surya, ada rois, wakil rois, katib, wakil katib, akwan. Nah, mungkin yang belum begitu familiar adalah akwan. Akwan ini merupakan bagian dari jajaran Surya Nahdlatul Ulama. Nggih menika para ulama senior atau pakar yang bertindak sebagai dewan penasehat atau pendamping bagi kepengurusan Surya. Nah, secara harfiah akwan ini kan artinya pembantu atau penolong kalau dalam bahasa Arab niku. Nah, peran dan fungsi akwan niki napa mawon? Niki wonten 3. Yang pertama, memberikan nasihat dan pertimbangan, yaitu membantu rois dan jajaran Surya dalam memutuskan kebijakan keagamaan, kemudian pandangan hukum, basul masail, serta pertimbangan strategis organisasi. Niki akwan. Kemudian yang kedua, fungsinya nopo? Sebagai keahlian khusus. Biasanya niku dari kiai-kiai sepuh, ulama-ulama maupun tokoh-tokoh sepuh yang merupakan beliau ini adalah pakar atau ahli dalam satu bidang, misalkan hukum Islam, kebudayaan, atau mungkin ilmu-ilmu tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendamping eksekutif Surya, yaitu menjadi bagian dari Surya yang merupakan lembaga tertinggi di Nahdlatul Ulama yang bertugas menjaga arah kebijakan spiritual dan keagamaan organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui di NU ini ada 2, ada jajaran Surya dan ada jajaran Tanfidiyah. Sebagai pimpinan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah jajaran
Surya. Jadi Tanfidiyah itu adalah sebagai pelaksana kebijakan yang dirumuskan oleh jajaran Surya Nahdlatul Ulama. Nah, niku gambaran Akwan dan jajaran Surya berikut Tanfidiyah. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang kurang jelas, nanti bisa ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama dengan tim Musran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonayu, atau langsung bisa menghubungi pengurus MWJ NU Wonayu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.